Assalamualaikum. Zuhud syahwih ya. Kalau yang kita lupa itu sunat hayat, kedua tidak perlu diulang, tidak perlu juga sujud sahwi, tidak perlu, karena dia masuk di sunat hayat. Kira-kira ini bisa pahami ya? Bisa tak? Ya, bisa dipahami ya. Sekarang untuk kesempurnaan kita sholat ya, sempurna, maka kita minimalnya harus memahami arti apa yang kita baca dalam sholat itu. Ya, semua orang itu susah untuk memahami makna yang terkandung dalam bacaannya. Bukan berarti nanti sholatnya tidak sah, bukan. Untuk kesempurnaan sholat dan kehusyuan. Jadi beberapa hari lalu itu ada pelatihan khatib dan mubalighah. Saya salah satu yang bawa materi di situ ya. Kemudian kita berikan waktu untuk pertanyaan dialog. Jadi biasanya kalau khatib naik mimbar itu kan diantar ya. Biasa khatib mengucapkan istami'u wa ati'u rahimahumullah. Dengarkan ya dan pahami. Ya, dengarkan dan pahami lah. Jadi ada yang bertanya, sekarang kalau kita sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya, di sana kan khutbah pakai bahasa Arab. Kita tidak bisa paham apa yang disampaikan oleh khatib di sana. Ya. Paling kita dengar saja gitu. Kan begitu ya. Lain kalau kita di sini kan khatib menyampaikan khutbah kan dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau di sana kan rata-rata khutbahnya itu dari bahasa Arab. Kita kan tidak mengerti apa yang disampaikan. Ya. Jadi saya mengatakan bahwa tidak perlu kita tahu, yang penting kita dengarkan apa yang disampaikan oleh hati ini, sekali dalam bentuk bahasa Arab dan kita tidak mengerti. Ya. Bisa mengurus sajalah, dengarkan saja. Seperti itu. Nah, sekarang yang dalam sholat, kita mulai dari yang pertama ya. Takbiratul ihram semua paham sudah ya. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian kita baca doa iftitah. Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Allah Akbar kabira, Allah Maha Besar ya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi wa subhanallah bukratan wa asila ya. Maha suci Engkau ya Allah, meliputi pagi dan petang. Itu makna yang kita baca pada saat doa iftitah itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kuhadapkan wajahku, hatiku pada zat yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus dan berserah diri, dan aku bukan dari golongan kaum musyrikin. Dan terusnya kita baca di doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah seluruh semesta alam.
La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tiada sekutu baginya dan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya, dan aku dari golongan kaum muslimin. Itu makna yang kami dalam doa iftitah kita pada saat kita baca ini. Setelah doa kita baca Al-Fatihah, dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku berlindung dari syaitan dan terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah terus sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, penguasa hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagaimana jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Amin. Kabulkanlah doa kami. Itu arti garis besar dari Al-Fatihah yang kita baca. Kemudian baca salah satu ayat Al-Quran. Sesudah itu kita ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kita baca 3 kali ya. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang Maha Agung. Ya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dan memujilah aku kepadanya. Ya. Kemudian kita i'tidal, bangkit sami Allahu liman hamidah. Ya. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Wahai Tuhan kami, ya, segala puji bagimu meliputi langit dan bumi, dan meliputi segala sesuatu yang engkau kehendaki sesudah itu. Itu makna dari Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Itu pada saat kita bangkit dari ruku atau i'tidal. Kemudian sujud. Ya, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi, dan memujilah aku kepadanya. Jadi kita baca 3 kali ya. Kemudian baca doa pada saat duduk antara 2 sujud ya. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ghfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa. Warhamni, berikan rahmat kepadaku. Wajburni, sempurnakanlah kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berikan aku rezeki. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahdini, berikanlah aku petunjuk. Berikanlah kesehatan. Dan ampunilah kesalahan. Itu doa yang kita baca pada saat duduk antara 2 sujud. Jadi sholat ini
Semuanya berisi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca tasawuf tahiyat ya. As-salatu thayyibat, at-tahiyatu mubarakatuh, salawatu thayyibat. Kita pada saat tasawuf awal, kemudian tasawuf akhir ya. Kita tasawuf awal sana sampai di Allahumma shalli ala Muhammad ya. At-tahiyatu mubarakatuh, salawatu thayyibatu lillah. Segala kehormatan, keberkahan, kebaikan, kedamaian hanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah ta'ala. Assalamualaikum wa ala ibad. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kemuliaan, keberkahan hanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan bagi kami juga kepada hamba-hambamu yang salihin, yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam kehormatan pada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau berikan salam kehormatan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim. Kama rabbaka bin Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga berikan berkah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama rabbaka Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebagaimana engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Bisa antero alam ini ya, engkaulah yang maha terpuji dan engkaulah yang maha mulia. Itu makna yang terkandung di dalam tasawuf air yang kita baca pada setiap sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Jadi makna-makna ini diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memahami anak ini ya, untuk lebih khusyuk di dalam pelaksanaan sholat 5 waktu kita. Jadi mudah-mudahan bisa nanti dipelajari selanjutnya supaya lebih mendalam tentang arti dari apa yang kita baca. Ya. Jadi kalau kita membaca terus memahami makna, itu kita beribadah merasa lebih enak, ya, lebih khusyuk ya, di dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu. Artinya bahwa apa yang kita laksanakan itu
nanti benar-benar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sederhana dari pelaksanaan 5 sholat 5 waktu, tetapi kita kadang-kadang kan tidak ingat hal-hal seperti itu. Kita hanya ingin mengerjakan sholat 5 waktu untuk menggugurkan kewajiban kita. Padahal kalau kita mengetahui ya, makna-makna yang terkandung di dalamnya, insya Allah itu ya, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Supaya itu bisa mencegah yang mungkar ya. Tapi kalau kita tidak paham seperti itu, kadang-kadang orang rajin sholat tetapi yang mungkar jalan terus saja. Itu artinya bahwa sholat yang dia kerjakan itu hanya sekedar untuk menggugurkan saja kewajibannya ya? Padahal inti dari ajaran sholat salah satunya itu untuk mencegah kita dari kemungkaran ya. Jadi ada anekdot begini ya. Ada seorang maling ya. Ada seorang maling, dia mencuri ya. Kemudian ketangkap polisi. Dia kemudian diinterogasi oleh polisi. Siapa namamu? Ya. Dia bilang dia bernama Muhammad Amin. Itu nama yang bagus sekali. Muhammad, orang terpuji ya. Agama Islam. Sholat tidak. Dia bilang dia sholat. Polisi tanya, kenapa Anda sholat tapi Anda mencuri? Dia bilang sholat itu kewajiban saya, tapi mencuri itu pekerjaan saya. Jadi di situ terlihat bahwa sholat tidak bisa mencegah pekerjaannya sebagai mencuri itu. Ini salah satu karena itu. Salah satu karena dia kurang memahami apa yang dia laksanakan ibadah sholat itu. Tetapi dia laksanakan itu karena perintah Allah, jadi dia sekedar untuk menggugurkan kewajibannya. Jadi ini termasuk di dalam ibadatul adib ya, ini ibadah. Jadi ibadah menurut Ali radhiyallahu anhu kan ada 3 ya. Ibadatul tujar, ibadatul adib, ibadatul syakur. Jadi ibadatul tujar itu orang beribadah laksana orang berdagang. Dagang itu tidak ada yang rugi, yang mau rugi tidak mau, ya. Semua mau untung. Jadi dia ibadat semua dilaksanakan, ya. Yang sunnah, yang wajib semua dilaksanakan. Ya. Itu hanya karena dia ingin mengejar surga. Dia mengejar surga itu. Tapi ada juga namanya ibadatul adib. Ya. Ibadah laksana seorang pesuruh ya. Seorang pesuruh itu dia kan takut tuannya ya. Maka takut tuannya sudah memarahi dia itu, maka dia laksanakan perintah itu. Tapi kalau tidak dia diam. Jadi orang ibadah seperti ini itu karena takut masuk neraka. Takut neraka maka dia ibadah. Tapi hanya sekedar untuk menggugurkan kewajibannya itu. Tapi yang paling bagus itu ibadah syukur, beribadah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dari mana? Tadi kita tidak ada. Manusia dari mana? Kita ini tadinya semua tidak ada, kemudian Allah hidupkan kita ya. Lalu lahir ke dunia ya. Nanti kemudian mati lagi. Semua yang kita miliki adalah nikmat Allah. Ya, kita punya
tubuhnya lengkap semua dengan panca indera. Kemudian nikmat hidup, nikmat kesehatan. Sampai hari ini kita bisa menghirup udara segar, yang kita hidup udaranya juga gratis saja, tidak bayar ya. Itu semua nikmat dari Allah. Maka Allah bilang Nabi Ayah Rabbikum ibadah. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan dia mana? Oleh karena itu, untuk kita mensyukuri semua nikmat itu salah satunya kita beribadah itu. Rasulullah itu ya, yang dia kerjakan semua itu adalah wahyu Allah. In huwa illa wahyu Tuhan. Semua itu perintah Allah. Artinya beliau terlepas dari semua dosa. Tapi kenapa? Beliau tetap terus beribadah. Bahkan sampai malam tengah malam tetap beliau beribadah sampai kakinya bengkak. Lalu Isa berkata, wahai Nabi, engkau kan seorang yang maksum. Kenapa harus beribadah? Tengah malam sampai kakimu bengkak. Rasulullah berkata bahwa bukankah aku ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang kita laksanakan ini semata-mata ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini tidak tahu ya, atau sebentar kita mati atau besok pagi. Kita tidak tahu. Oleh karena itu beribadah. Seakan-akan engkau hidup selama-lamanya ya, dan bekerja juga untuk akhirat. Untuk bekerja untuk akhirat, seakan-akan engkau mati besok. Bekerja untuk dunia, seakan-akan engkau hidup selama. Jadi jangan-jangan saya ini besok mati. Sudah beribadah buat kebaikan, berbuat kebaikan segala macam. Ini yang realitas itu sini. Kalau ada TV, ada pengajian seperti ini, yang kita umumkan untuk orang datang, ya, yang kita harapkan itu banyak orang itu tidak seperti yang kita harapkan. Biasanya hanya sedikit orang saja. Kalau orang diajak berzikir, ya, mendengar tausiah, itu orang sedikit saja datang. Tapi kalau ajak untuk bikin pesta, itu luar biasa. Ya. Itu manusia tuh, ya, sampai berjubel orang-orang itu. Ya, ini contoh realitas yang kita temui ya. Ini contoh lagi yang sederhana ini. Kita ini mau MTQ ini, ya, mau MTQ Kota Tua Tingkat Kota Tua akan dilaksanakan di Pulau Kuru pada tanggal 25 Mei. Karena kita 13 April itu mulai puasa ya, Ramadan ya. 13 Mei itu Lebaran. 25 jadi habis hari raya 7 hari itu kontingen berangkat ikut melaksanakan MTQ. Nanti di MTQ itu orang dengar mengaji itu sedikit ya. Tapi seandainya nanti mereka datangkan seorang penyanyi, tidak usah dari Jakarta lah, dari Ambon saja. Itu orang tua nanti semua pilih ke sana. Ya. Apalagi kalau suruh datangkan habis dari ibu kota. Ya. Orang tua semua pilih. Itu realitas di tengah-tengah kita seperti itu. Saya tidak tahu kenapa orang seperti begini. Apakah ini akhir zaman? Ya, tanda-tanda akhir zaman, akhir kiamat.
Kemungkinan seperti itu. Ini sedikit orang tidak ada pesta di atas itu penuh itu. Tidak ada suruh pesta joget penuh. Jadi telah terjadi pergeseran pemikiran masyarakat ini ya. Ini juga akibat dari arus globalisasi yang masuk ya. Orang sudah hancur sekarang ini. Media online ya, media sosial yang paling punya dampak yang paling buruk ya. Orang tidak perlu kemana-mana ya, tidur saja di kamar ya. Mau lihat yang baik, yang buruk, yang jahat ya, yang enak, dan mana-mana seperti semua itu. Hingga sekarang orang Islam ini punya iman ya, sampai di mana untuk memfilter itu semua. Kalau iman kita yang tidak kuat, rusaklah semua, hancur ya, hancur semua. Kemungkinan ini prediksi beberapa tanda-tanda kiamat yang kita sudah jalani ya. Tinggal itu saja, matahari terbit dari barat, ya sudah ada. Allah akan memulihkan alam semesta ini. Kemudian manusia ini semua akan hancur lebur ya. Semua akan dipertanggungjawabkan apa yang kita buat ya. Al-yawma naqimu 'ala afwahihim aydihim wa tatarasul makanu yaksibun. Jadi nanti di yaumil hisab itu Allah tutup mulut kita ini. Ya. Yang berkata itu tangan. Jadi apa yang dulu kamu bikin di dunia, mulut tidak bisa membela, tidak bisa, karena sudah ditutup Allah. Tangan yang berkata, betul saya dulu begini mencuri. Kaki bilang, betul saya dulu pilih ya. Orang lagi berzikir, saya ingin joget di sana ya. Itu tangan berkata begitu loh. Kaki jadi sakit, betul itu ya. Dia tidak ke masjid, dia pergi ke tempat joget di sana. Itu dia mengisah seperti itu. Itu kata Al-Quran di surat Yasin tadi itu. Ya. Manusia tidak bisa mengalah. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang saya hormati ya, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini fenomena begitu dan saya keliling ceramah di masjid-masjid bahkan maghrib ya, yang malam Senin kemarin di masjid Bethel Indah itu kan begini ya, jemaah tetap ya 3 saf ya, tapi nanti yang mau dengar tausiah itu 1 saf saja. Semua masjid begitu ya, masjid Bethel, masjid Al-Farisi, masjid Baitur Rahman, masjid Badan Koperasi, semua. Jadi waktu kita berikan materi di pelatihan hati dan membalik-balikkan, ada yang bertanya begitu ya. Karena mereka itu siapa untuk bisa berdakwah ya. Karena dia bilang ini keadaan di K ini beda ya. Kita kalau orang K berdakwah dengan audiensnya orang K, dia kadang-kadang tidak mau dengar, dia tidak mau. Tapi kalau darinya didatangkan dari Jakarta, itu orang dengar, orang sini dengar.
Nah, jadi saya bilang iya, memang begitu. Seperti itu. Kalau orang di sini memberikan ceramah, orang tidak dengar ya. Tapi kalau Mama Dedi yang datangkan itu orang penuh itu orang. Jadi kita tidak boleh melihat siapa yang menyampaikan, tetapi apa yang disampaikan. Tapi kita ini kan melihat siapa yang menyampaikan. Oh, dia ini orang Jawa. Oh, dia ini orang Sulawesi. Ya, dia lihat itu, bukannya dia lihat apa yang disampaikan, tidak. Yang ini yang daun orang kiri saja mau. Ya. Itu kan begitu, kadang-kadang seperti itu. Kita di sini. Jadi di mubalik itu dia merasakan juga seperti itu. Bagaimana kalau kita nanti menyampaikan dakwah, terus orang pendengarnya menganggap itu seperti itu. Apalagi kalau ya, jadi di khatib itu, salah satu khatib di pelatihan itu ada seorang dosen yang di Masjid As-Salamah. Itu dia bilang kalau dia khatib itu biasa orang kurang, ya jemaahnya kurang memperhatikan lah. Karena pertama dia dianggap bahwa dia itu masih muda, ya masih muda. Kemudian dia bukan orang di sini, ya. Jadi kalau jemaahnya orang tua apa dibilang, masa anak muda satu naik hati-hatian buat dia, buat kita ya. Jadi dia menganggap bahwa kalau dia usianya masih muda, orang tidak menerima apa yang dia sampaikan. Padahal kan tidak boleh seperti itu. Ya. Yang muda ataupun tua, yang perlu itu apa yang disampaikan itu, ilmu yang disampaikan itu yang paling intinya di situ. Ya. Kan kadang-kadang ya, saya bilang juga kita mesti kalau hati naik mimbar pakai tongkat harus jepit di kaki ya. Tidak jepit di jari kaki ya. Saya bilang tidak harus seperti itu. Tidak pakai tongkat juga tidak apa, karena itu bukan rukun foto, bukan ya. Yang diangkat oleh muslim juga tidak apa. Jadi bukan harus orang untuk pakai tongkat, harus diangkat, tidak juga. Muhammadiyah kan tidak pakai angkat, tidak pakai tongkat. Kan dia bukan rukun, bukan. Jadi dari pelatihan itu banyak yang diungkap keluh kesah mereka. Ini juga salah satu karena orang tidak paham. Ya. Orang tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, yang mana mubah ya. Semua dianggap bahwa semua ya. Sama dengan kita sholat itu. Ya. Jadi kalau orang tadi kan dirukunkan tidak ada orang sholat harus pakai kopiah, kan tidak ada ya. Jadi kalau orang sholat tidak pakai kopiah, sah sholatnya. Tidak pakai topi tidak apa-apa. Karena dia bukan rukun. Jadi ketika ada orang datang sholat tidak pakai topi, jangan diusir ya. Dia sholat tetap sah karena dia bukan masuk dalam bagian rukunnya. Kalau rukunnya itu yang kurang baru sholatnya tidak sah. Sama dengan takbir Allah Akbar, taruh tangan di dada, taruh tangan di bawah, taruh tangan di semua boleh saja, boleh ya. Ini mudah-mudahan kita bisa memahami ini ya. Sekarang kita sudah sekitar jam 10 ya. Nanti ya sebenarnya kita mesti bicara dari awal tentang air ya,
masalah istinja, masalah wudhu, ya, kalau masuk ke sholat. Sekarang momen Isra Mi'raj, maka saya menganggap bahwa kita bicara sholat, ya, karena sholat ini inti dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti di lain kesempatan berikut, ya, kita sampaikan kalau ibu-ibu ingin kita bahas masalah apa disampaikan, ya, atau kita bikin pengajian tapi dialog, bukannya dialog, hanya jawab, itu juga boleh, ya. Kira-kira kita mau sampaikan materi apa? Nah, kalau nanti materinya sedikit, kita tanya jawab, dialog, ya. Yang penting, ya, ibu-ibu, bapak-bapak punya keinginan, ya, karena orang, ya, salah satu yang paling penting untuk orang sukses itu harus punya ilmu, ya. Jadi sebenarnya orang menghadiri ilmu, pengajian, ya, pengajian ilmu, ya, itu lebih dari ibadah sunnah, ya. Memang sekarang ini orang anggap semua ada di sini, ya. Tunggu saja orang ceramah di apa, Instagram, ya, YouTube, baru dengar, ya. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan tausiah kita di lain kesempatan momen, karena ini momen Isra Mi'raj. Berapa hari lagi kita habis bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sucikan diri, persiapan untuk masuki bulan Ramadan, ya. Jadi selalu bermohon kepada Allah, insya Allah Allah panjangkan umur untuk kita mendapatkan bulan Ramadan yang mubarak tahun ini, ya, insya Allah, ya. Karena berapa banyak orang yang telah mendahului kita, mereka tidak sempat menikmati bulan Ramadan tahun ini, ya. Maka jangan lupa untuk selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon, ya, Allah memberikan kita kesempatan, ya, untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan tahun ini 1442 Hijriah, insya Allah, ya, insya Allah begitu, ya. Akhir dari apa yang saya sampaikan ini, ya, kalau ada yang kurang, ya, mohon dimaafkan, ya. Kalau ada yang benar, itu mohon diambil sebagai pelajaran di dalam kehidupan. Demikian, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.